Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syaroni Albi, mahasiswa Teknik Elektroindustri D4, Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang. Baik, pada kali ini saya akan membuat sebuah simulasi rangkaian dengan menggunakan aplikasi Proteus, di mana rangkaian yang akan saya simulasikan pada kali ini yaitu rangkaian flip-flop dengan jenis set dan reset. Oke, tanpa kita memperlamanya, kita langsung saja dengan membuka aplikasinya. Namun di sini saya sudah membuat sebuah rangkaian. Nah, ini merupakan salah satu rangkaian flip-flop, set, dan reset. Rangkaian flip-flop, set, dan reset sendiri bisa kita susun dengan menggunakan dua buah gerbang, yaitu bisa gerbang NAND atau gerbang NOR. Nah, di sini saya menggunakan gerbang NOR. Dan sebagai inputnya, rangkaian set dan reset terdapat dua input, yaitu input reset, set, dan input reset. Nah, sebagai outputnya kita gunakan saja LED, di mana nanti apabila LED menyala berarti outputnya bernilai 1. Jika mati atau padam, output bernilai 0. Nah, di sini outputnya juga terdapat dua ya sebelumnya, yaitu kita simbolkan saja dengan key 1 dan key 2 di sini. Nah, apabila rangkaiannya sudah selesai seperti ini, langsung saja kita simulasikan, kita runkan. Nah, pada saat seperti ini, kondisi dari rangkaian ini terbagi menjadi 4, yaitu kondisi 1 dan 1, set bernilai 1, reset bernilai 1, seperti pada rangkaian ini. Nah, pada saat set input set dan resetnya bernilai 1, 1, maka outputnya Q1 dan Q2-nya itu 0 atau padam. Jadi pada posisi ini tidak dapat dikatakan dalam posisi set atau reset. Nah, sebelumnya kondisi set itu dapat dikatakan sebuah rangkaian flip-flop dalam kondisi set, yaitu apabila nilai dari Q1 dan Q2 itu ini adalah Q1 bernilai 1 dan Q2 bernilai 0. Jadi maknanya ketika Q1 menyala dan Q2 padam, maka kondisi rangkaian ini dikatakan dalam kondisi set. Nah, sebaliknya jika Q1 padam dan Q2 menyala, maka kondisi ini dikatakan dalam kondisi reset. Nah, kita lanjutkan. Nah, kembali kepada kondisi input tadi. Nah, jika 1 seperti ini inputnya terhubung ke input set dan reset terhubung ke tegangan, sumber tegangan, power, dua-duanya yaitu bernilai 1, maka tidak dapat dikatakan rangkaian ini dalam kondisi set maupun reset. Nah, selanjutnya yaitu kondisi input, di mana setnya kita beri nilai 0 atau tidak terhubung ke power, maka kondisi ini disebut dengan kondisi set. Nah, kenapa disebut kondisi set? Karena output dari rangkaian ini, yaitu Q1 menyala dan Q2-nya padam. Nah, selanjutnya, apabila kondisi inputnya 0 untuk set dan 0 untuk reset, maka keduanya akan menyala. Nah, kondisi ini pun tidak dapat kita katakan sebagai kondisi set maupun reset. Nah, kondisi input keempat yaitu di mana set bernilai 1 dan reset bernilai 0. Nah, kondisi inilah yang disebut dengan kondisi reset.
Jadi maknanya ketika rangkaian ini dapat dikatakan dalam kondisi set apabila input set tidak terhubung ke power dan reset terhubung ke power. Sebaliknya, jika set terhubung ke power dan reset tidak terhubung ke power, maka disebut dengan kondisi reset. Untuk selanjutnya, kita akan membuat sebuah rangkaian flip-flop SR terlonceng. Nah, jadi di sini kita akan menambahkan clock pada rangkaian ini. Yaitu di sini kita menambah dengan menambahkan dua buah gerbang AND atau gerbang NAND. Nah, sebelumnya kita perbaiki ini dulu. Oke. Pada kita menghapus, jadi kita geser terlebih dahulu ya. Oke. Kita hapus ini. Kita tambahkan dua buah gerbang lagi. Dua buah gerbang NAND. Untuk memudahkan kita geser saja untuk memperindah ya. Kita hubungkan. Nah, di sini kita akan menambahkan sebuah switch lagi untuk locknya. Sebenarnya setelah menghubungkan. Nah, kita bikin grup silang untuk flip-flopnya ya. Nah, kurang lebih rangkaiannya seperti ini. Kita ini merupakan sebagai clocknya, penguncinya, ini waktunya. Ya. Nah, di sini sama seperti rangkaian clock sebelumnya. Itu di sini akan terdapat 4 buah kondisi, yaitu kondisi RS-nya 00, 10, 01, dan 11. Mohon maaf sebelumnya, terdapat 9, kurang lebih 8 kondisi. Oke. Nah, di sini kita langsung saja mensimulasikan rangkaian ini ya. Langsung saja kita simulasikan. Nanti baru setelah kita simulasikan baru kita analisa rangkaian. Oke, di sini pada saat kondisi clock bernilai 1, ini clocknya. Nah, ini pada saat terhubung ke power berarti nilai 1 ya. Bernilai 1, clock bernilai 1, dan SR bernilai 0, 1. Nah, kita bikin satu-satu semuanya. Oke, satu-satu. Nah, ketika clock terhubung ke power atau bernilai 1, dan set dan reset juga bernilai 1, maka
output yang terjadi adalah seperti ini. Outputnya akan bernilai 1, 1. Nah, maka kondisi ini juga tidak bisa kita katakan sebagai kondisi set atau reset. Nah, selanjutnya kita lanjutkan, yaitu apabila kondisinya seperti ini, clock bernilai 1 dan set bernilai 0, reset bernilai 1. Nah, maka kondisi ini dapat kita sebut dengan kondisi reset. Nah, kenapa kita sebut dengan kondisi reset? Karena nilainya, nilai outputnya yaitu 0, 1. 0 untuk key 1, 1 untuk key 2-nya. Nah, sebaliknya jika kondisi reset juga 0, maka outputnya bernilai 00. Berarti ini juga tidak bisa kita katakan sebagai kondisi set maupun reset. Nah, jika setnya terhubung, apabila set terhubung dan reset tidak terhubung, maka kondisinya juga tidak bisa kita sebut sebagai kondisi set maupun reset. Nah, sebaliknya, coba kita hubungkan lagi. Nah, jadi ketika setnya disetting 00 pun juga tidak bisa, dan reset bernilai 1. Ini kondisinya reset tadi. Jika kondisinya set di bernilai 1 pun juga tidak bisa kita sebut sebagai kondisi set maupun reset. Nah, kondisi selanjutnya yaitu apabila semuanya kondisi selanjutnya yaitu apabila clocknya bernilai 0. Nah, apabila set, reset, dan clocknya bernilai 0 semua, maka kondisi ini juga tidak bisa kita sebut sebagai kondisi set maupun reset. Nah, apabila input S atau R-nya, input S kita hubungkan. Set kita hubungkan. Nah, kondisi ini juga tidak bisa kita sebut sebagai kondisi set maupun reset. Nah, dan reset, kita putus resetnya. Nah, sebenarnya kondisi ini kita hubungkan. Nah, kondisi ini juga tidak bisa kita sebut sebagai set maupun reset. Apabila set dan resetnya inputnya bernilai 1, 1. Nah, apabila input bernilai 1, 1, maka kondisi ini disebut sebagai kondisi set. Jika 0, 1 tidak terjadi kondisi set maupun reset, 1, 0, kita coba posisi 1, 0. Kondisi ini juga tidak bisa kita sebut sebagai kondisi set maupun reset. Nah, jadi jika kita perhatikan rangkaiannya disebut kondisi set maupun reset tadi sudah kita jelaskan. Apabila clock atau penguncinya bernilai 1, R bernilai 1, dan S bernilai 0, maka kondisi itu disebut sebagai kondisi set. Oke, kita ulang lagi ya. Berarti ini bernilai 1, dan S juga bernilai, R bernilai 1, S bernilai 0. Nah, kondisi ini disebut sebagai kondisi set. Nah, untuk kondisi resetnya, apabila R atau clocknya bernilai 0, setnya bernilai 1. Nah, dari rangkaian simulasi yang telah kita lakukan, dapat kita simpulkan bahwa rangkaian flip-flop SR ini rangkaian yang mempunyai 2 buah input dan 2 buah output. Nah,
Di sini rangkaiannya dapat kita rangkai dengan menggunakan dua buah gerbang, yaitu gerbang NAND maupun NOR. Nah, apabila kita menambahkan clock, jadi kita menggunakan 4 buah gerbang. Nah, untuk kita ketahui bahwa rangkaian flip-flop terlonceng bekerja sama seperti rangkaian flip-flop SR dari gerbang NOR. Sedangkan untuk sinyal clocknya yang rendah, jadi keluaran Q tidak bergantung kepada input R maupun S, tetapi tetap mempertahankan keadaan terakhir sampai datangnya sinyal clock berikutnya. Oke, hanya itu yang dapat saya sajikan, saya simulasikan, dan saya analisis. Sekian dari saya, Syaroni Arbi. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.